Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Rosalinda, mahasiswa dari Universitas Kyai Haji Ahmad Muzaki Syah, kelas 2C Prodi PIAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Salafiyah klasik. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh Salafiyah klasik. Yang pertama yaitu ada Imam Ahmad bin Hambal, penjaga sunnah di era Mihnah. Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad, pusat intelektual Khilafah Abbasiyah kala itu. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal al-Syaibani. Sejak belia, ia mengembara ke berbagai pusat keilmuan seperti Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, dan Yaman untuk mengumpulkan hadis. Ia berguru pada ulama-ulama besar termasuk Imam Syafi'i yang sangat memuji kapasitas fikih dan hadisnya. Konteks historis yang paling krusial dalam kehidupan Imam Ahmad adalah peristiwa Mihnah yang diinisiasi oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah yang berafiliasi dengan teologi Mu'tazilah menjadikan doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk sebagai dogma resmi negara. Para ulama dipaksa untuk menyetujui doktrin ini di bawah ancaman penjara dan hukuman mati. Nah, Ahmad bin Hambal ini menolak keras doktrin tersebut dan memilih dipenjara serta disiksa selama bertahun-tahun. Baginya, menyatakan Al-Quran sebagai makhluk, yaitu merusak konsep kalamullah dan membuka pintu bagi dekonstruksi wahyu oleh akal manusia. Keteguhannya ini membuatnya dihormati sebagai imam ahli sunnah dan mazhabnya Hambali menjadi benteng utama pelestarian tradisi tekstual tradisionalis. Selanjutnya ada Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam dan reformator konseptual. Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah lahir di Haran. Akibat serbuan tentara Mongol, keluarganya mengungsi ke Damaskus, Suriah saat ia masih kanak-kanak. Ibnu Taimiyah ini tumbuh dalam tradisi mazhab Hambali yang kental dari ayah dan kakeknya. Ibnu Taimiyah dikenal memiliki memori fotografis dan menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya hadis dan fikih tetapi juga matematika, filsafat Yunani, logika, serta teologi kalam. Hidup di era ketidakstabilan politik akibat invasi Mongol dan fragmentasi internal dari umat Islam, Ibnu Taimiyah tampil sebagai intelektual aktivis. Ia ikut angkat senjata melawan pasukan Mongol di pertempuran Syakbab. Namun, medan pertempuran utamanya adalah pemikiran. Ia melihat umat Islam mengalami stagnasi intelektual akibat taklid berlebihan, sementara akidah disorientasi oleh sinkretisme tasawuf eksentrik dan dialektika teologi kalam yang menjauhkan umat dari pemahaman langsung Al-Quran karena fatwa-fatwanya yang dinilai kontroversial oleh otoritas keagamaan di zamannya. Ia berkali-kali dipenjara di Kairo, Alexandria, dan akhirnya wafat di dalam penjara Kastil Damaskus. Karya-karyanya yang luar biasa masif seperti Majmu' al-Fatawa, Dar Ta'arud al-Aqli wa al-Naqli, dan Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah merevolusi lanskap pemikiran salaf dari defensif menjadi ofensif akademis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pemikiran atau manhaj Salafiyah klasik. Metodologi pemikiran Salafiyah klasik berakar pada prinsip pengutamaan teks wahyu
di atas konstruksi akal, serta batasan ketat dalam berijtihad yang harus merujuk pada pemahaman generasi 3 abad pertama Islam. Secara operasional, metode pemikiran mereka terbagi dalam beberapa instrumen utama. Yang pertama yaitu tekstualisme konseptual yang rigid. Sumber hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Imam Ahmad terkenal sangat longgar dalam menerima hadis dhaif untuk perkara-perkara non-akidah daripada harus menggunakan qiyas. Bagi Salafiyah, teks wahyu memiliki kecukupan mandiri untuk menjelaskan dirinya sendiri tanpa membutuhkan bantuan hermeneutika filsafat. Yang kedua, otoritas ijma' sahabat. Salafiyah klasik membatasi ijma' yang maksum hanya pada konsensus para sahabat Nabi. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa konsensus ulama setelah generasi sahabat sangat sulit dibuktikan secara empiris karena sebaran geografis ulama yang terfragmentasi. Yang ketiga, purifikasi atau tasfiyah dan edukasi atau tarbiyah. Metodologinya menolak segala bentuk inovasi keagamaan yang tidak memiliki presiden historis dari Nabi dan sahabat yang diistilahkan sebagai bid'ah. Segala hal yang menyangkut ibadah bersifat tauqifiyah, sedangkan urusan duniawi pada dasarnya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang keempat, harmonisasi akal dan wahyu ala Taimiyan. Berbeda dengan kaum Hambali awal yang cenderung menghindari perdebatan rasional, Ibnu Taimiyah membangun kaidah baru dalam kitabnya Dar Ta'arud. Ia mengatakan bahwa akal yang sehat secara eksplisit tidak akan pernah bertentangan dengan dalil wahyu yang salah. Jika terjadi pertentangan semu, hal itu disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu hadis yang digunakan berstatus palsu atau lemah, atau akal manusia tersebut telah terdistorsi oleh premis-premis filosofis yang keliru. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang kritik dan penolakan terhadap rasionalisme ekstrim. Salah satu karakter paling distinktif dari Salafiyah klasik adalah oposisi total mereka terhadap metode teologi dialektis atau ilmu kalam dan filsafat metafisika Aristotelian yang diusung oleh kaum Mu'tazilah, falasifah, dan pada tingkat tertentu teologi Asy'ariyah. Argumentasi teologis Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal menolak penggunaan terminologi baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti jauhar, a'rad, atau jis. Menurutnya, berdiskusi mengenai Tuhan dengan terminologi ciptaan kaum pagan Yunani adalah bid'ah teologis yang menyesatkan dan merusak kesucian teks keagamaan. Ibnu Taimiyah kemudian mengelevasi kritik ini ke tingkat filosofi yang sangat tinggi melalui kritik epistemologinya terhadap logika Aristoteles. Yang pertama, dekonstruksi teori definisi. Ibnu Taimiyah berargumen bahwa teori definisi Aristotelian adalah khayalan mental yang tidak logis. Manusia dapat mengetahui dan mengenali realitas luar tanpa perlu menyusun definisi formal yang rumit. Yang kedua, kritik terhadap silogisme kategoris. Ia menyatakan bahwa silogisme tidak menghasilkan pengetahuan baru. Silogisme bersifat tautologis dan hanya berputar-putar pada apa yang sudah diketahui, serta tidak cocok untuk memahami esensi ketuhanan yang bersifat absolut dan unik.
Yang ketiga, penolakan terhadap metode takwil ekstrim. Kaum mutakalimun sering menggunakan takwil untuk menolak makna lahiriah sifat Tuhan karena takut terjatuh dalam tasybih. Ibnu Taimiyah menolaknya dan menyebut metode ini sebagai taktil. Bagi Salafiyah mengartikan tangan Allah sebagai kekuasaan tanpa indikasi tekstual yang valid dengan bentuk pemaksaan akal terhadap wahyu. Selanjutnya, konsep akidah Salafiyah klasik. Konsep akidah Salafiyah klasik bertumpu pada kemurnian tauhid dan kedudukan total pada teks tanpa melakukan interpretasi metaforis yang spekulatif ataupun visualisasi materialistik. Yang pertama, tauhid tripartit atau pembagian tauhid. Ibnu Taimiyah merumuskan kodifikasi tauhid secara sistematis menjadi 3 bagian utama yang saling mengikat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Konsekuensi pemikiran kaum musyrik Quraisy masa lalu pun mengakui jenis tauhid ini, sehingga pengakuan ini saja belum cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam Islam yang utuh. Lalu tauhid uluhiyah, yaitu pengesaan Allah dalam segala bentuk ibadah dan ritual makhluk. Konsekuensi pemikiran ini menolak segala bentuk perantaraan kepada kuburan orang soleh, penyembahan berhala modern, dan menuntut pemurnian ketundukan hukum hanya kepada hukum Allah. Lalu tauhid asma wa sifat, penetapan nama dan sifat Allah sesuai apa yang Dia tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan hadis sahih. Konsekuensi pemikiran ini harus dipahami berdasarkan 4 pilar negasi. Bila kaifa atau tanpa menanyakan bagaimana, bila tamsil atau tanpa menyamakan dengan makhluk, bila taktil atau tanpa menolak sifat tersebut, dan bila takwil atau tanpa dipalingkan ke makna metaforis. Yang kedua, metodologi penetapan sifat Allah. Itsbat tanpa tasybih. Ketika Al-Quran menyatakan Allah berada di atas arsy atau memiliki wajh dan yad, Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sifat-sifat tersebut harus ditetapkan sesuai keagungannya. Kaidahnya adalah al-kalamu fi al-sifati ka al-kalami fi al-zat, yang artinya sikap kita dalam membicarakan sifat Allah harus sama dengan sikap kita dalam membicarakan zat Allah. Sebagaimana kita meyakini Allah memiliki zat yang nyata namun tidak sama dengan zat makhluk, maka Allah juga memiliki sifat-sifat yang nyata yang hakikatnya sama sekali tidak menyerupai sifat makhluk. Sifat-sifat ini bukanlah anggota tubuh secara material, melainkan sifat kedahsyatan ketuhanan yang bila kaifa atau tidak diketahui kaifiyah atau hakikat visualnya oleh manusia. Yang ketiga, konsep iman. Berbeda dengan kaum Murji'ah yang menyatakan iman cukup di hati, atau Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, Salafiyah klasik menetapkan definisi iman yang dinamis, yakni iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan pengamalan dengan anggota badan. Dan iman dapat bertambah dengan ketaatan dan berkurang akibat kemaksiatan. Oleh karena itu, amal perbuatan dinilai sebagai bagian integral dari esensi iman, bukan sekedar aksesoris atau buah dari iman semata. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.